Pemirsa, Barreskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede. Penyidik saat ini melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan dari keluarga Vina terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Gelar perkara ini merupakan tahap awal untuk menentukan permasalahan objek yang dilaporkan. Gelar perkara merupakan dimulainya proses penyelidikan. Sementara terkait bukti-bukti yang diberikan, pihak Pradi mengaku telah menyerahkan seluruhnya ke Barreskrim. Ya, buktinya kami kan udah serahkan, bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, ya kan, nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat. Nanti kita akan serahkan ini buktinya, dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aib telah memberikan keterangan palsu ya, atau yang tidak benar. Pemirsa, salah satu saksi kunci dalam kasus Vina dan Eki, yaitu Dede Riswanto, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dede ke LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum. Dede datang ke LPSK ditemani kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi Dede yang sudah mencabut keterangan dalam kasus pembunuhan Vina Eki, serta permohonan perlindungan untuk 6 terpidana yang kini masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cirebon. Menurut kuasa hukum para terpidana, setelah Dede mencabut keterangan yang sebelumnya disampaikan ke penyidik Satreskrim Polres Cirebon, terdapat risiko ancaman bagi klien mereka. Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman, dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak, karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut. Nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya, untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu kan. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan syarat-syarat perlindungan ya, sifat pentingnya keterangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu, itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan ya kepada 6 terpidana sekaligus keluarganya, dan berikut saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Kenapa? Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara. Itu tujuannya. Karena kita tujuannya ingin membuka peristiwa ini sejelas-jelasnya. Sehingga itu yang kami sampaikan. Terkait dengan Dede, tadi kuasa hukumnya Dr. Asido Huta Barat. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan kepada Sakat Tatal dan keluarga Vina dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK juga menemukan dugaan penganiayaan dan pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina tahun 2016 silam. Permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial BO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK.
Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan juga Eki. Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif, Pitra Romadoni dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Dan tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Barreskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Selain berstatus sebagai terlapor, Ibtu Rudiana juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Adalah somasi terbuka pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik bela terpidana. Bebaskan dia seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Kalau di Mabes Polri, prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah, baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Belum baru